Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafira Nurweli dari Biologi di semester 5. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan dari Ibu Dewi. Yang pertama, apakah hormon yang berperan pada sistem reproduksi laki-laki? Yaitu yang pertama ada follicle stimulating hormone atau biasa disebut FSH. Hormon ini diproduksi di kelenjar pituitari, yaitu kelenjar di otak yang berukuran sebesar kacang polong. Hormon ini memiliki peranan penting terhadap perkembangan seksual. Yang kedua ada hormon luteinizing hormone, yaitu hormon ini juga diproduksi di kelenjar pituitari dan memiliki korelasi dengan hormon FSH serta saling melengkapi. Saat hormon ini dilepaskan ke dalam darah, akan terjadi produksi dan pelepasan hormon testosteron sebagai hormon utama pada pria. Yang ketiga adalah hormon progesterone. Kadar hormon progesterone pada pria lebih tinggi dibandingkan pada wanita. Selama masa pubertas terjadi peningkatan kadar hormon testosteron. Yang keempat ada hormon estrogen. Hormon estrogen adalah hormon yang mengontrol kesehatan sperma. Namun jika kadar estrogen pada pria terlalu tinggi, dapat terjadi penurunan kualitas sperma dan dapat menyebabkan disfungsi ereksi. Yang kelima ada hormon luteinasi atau biasa disebut ICSH. Hormon ini juga dilepaskan dari kelenjar pituitari ataupun hipofisis anterior. Hormon ICSH ini tersebut dapat memicu produksi testosteron sel interstitial testis, sekaligus akan menstimulasi sel daging ketika prosesnya berlangsung. Yang keenam ada hormon inhibin. Hormon inhibin ini diproduksi sel sertoli dalam testis. Selanjutnya hormon inhibin tersebut juga dapat menjaga kesehatan sekaligus menjaga kematangan sperma pria. Hal yang kedua, bagaimana proses spermatogenesis terjadi? Spermatogenesis ini adalah proses pembentukan sel sperma di dalam testis pria. Sel sperma diproduksi pada tubulus semiferus di dalam testis. Di dalam dinding tubulus banyak sel yang tersebar secara acak yang disebut sel sertoli. Sel ini berfungsi untuk memberikan makanan untuk sel sperma yang belum matang. Ketika sel sperma telah matang, spermatogonium memperbanyak diri dengan cara mitosis dan meiosis. Spermatogonium ini sel sperma akan berubah menjadi spermatosit primer secara mitosis. Setelahnya spermatosit primer membelah secara meiosis menjadi spermatosit sekunder yang berukuran sama. Melalui tahap meiosis kedua, spermatosit sekunder membelah diri lagi menjadi 4 spermatid yang sama bentuk dan ukurannya. Spermatid merupakan tahap akhir sebelum akhirnya berubah menjadi sel sperma yang matang atau spermatozoa dan siap dikeluarkan bersama dengan air mani ketika seorang pria mengalami ejakulasi. Sel benih yang belum matang membutuhkan waktu hingga 74 hari untuk mencapai kematangan air. Selama proses spermatogenesis, lebih dari 300 juta spermatozoa akan diproduksi setiap harinya. Sayangnya dari sebanyak itu hanya ada satu sperma yang berhasil matang dengan sempurna pada proses akhir. Soal yang ketiga, bagaimana cara menjaga kualitas sperma? Caranya yaitu yang pertama, menjaga asupan nutrisi, mengonsumsi vitamin dan mineral, mengonsumsi suplemen penambah kualitas sperma, dan menjalani pola hidup sehat seperti olahraga. Soal yang keempat, bagaimana alur pengeluaran semen? Yaitu yang pertama, stimulasi ereksi. Stimulasi ereksi pada pria biasanya terjadi dengan adanya stimulus seksual. Stimulus seksual dapat berupa stimulus visual atau rangsangan langsung yang dapat membangkitkan ereksi. Pada tahap stimulus ini akan keluar cairan preejakulasi. Cairan preejakulasi ini tidak mengandung sperma. Yang kedua, ejakulasi. Ejakulasi merupakan puncak dari hubungan seksual di mana terjadi aktivitas persarapan simpatis. Pada fase ejakulasi akan terjadi pengeluaran cairan semen yang mengandung sperma. Cairan semen akan dikeluarkan secara ritmik. Kontraksi ritmik terjadi akibat penis memiliki bagian otot yang bernama bulbus spongiolus. Yang ketiga, masa refrakter. Setelah ejakulasi, pria akan memasuki masa refrakter. Masa refrakter adalah sebuah masa di mana pria tidak dapat mengalami ereksi lagi. Masa
refraktor ini bervariasi antara pria. Umumnya pria muda lebih cepat masa refraktornya dibanding dengan pria yang sudah berumur. Masa refraktor dapat selesai dalam beberapa menit sampai 15 menit. Soal yang kelima, apa sajakah gangguan pada sistem reproduksi pria? Ada 7. Yang pertama yaitu hernia inguinal. Hernia inguinal ini adalah kondisi yang terjadi pada alat reproduksi pria ketika dinding perut bagian bawah melemah sehingga usus turun ke kantong testis atau bagian samping penis yang menyebabkan testis terlihat lebih besar. Yang kedua ada hidrokel. Hidrokel ini penyakit pada alat reproduksi pria di mana kondisi kantong testis dipenuhi oleh cairan yang mengelilinginya. Yang ketiga ada balanitis. Balanitis ini adalah kondisi iritasi atau peradangan yang terjadi pada bagian ujung penis. Kondisi ini sering diderita oleh laki-laki yang penisnya tidak disunat. Yang keempat ini kanker testis. Kanker testis adalah salah satu organ penting dalam sistem reproduksi pria yang terletak di bagian bawah penis. Testis sendiri berfungsi sebagai penghasil hormon testosteron serta tempat produksi sel sperma yang berfungsi dalam kesuburan. Yang kelima ada pembengkakan sekrotum. Pembengkakan sekrotum adalah kantong kulit yang berisi testis. Bentuknya menggantung di belakang dan di bawah penis. Sekrotum juga mengandung saraf dan pembuluh darah. Organ ini berperan sebagai pengontrol suhu testis. Yang keenam ada disfungsi ereksi. Disfungsi ereksi adalah kondisi di mana pria tidak mendapatkan atau mempertahankan ereksi yang cukup kuat dalam hubungan seksual. Yang keenam ada gangguan prostat. Gangguan prostat ini menyerang pria yang berusia di atas 50 tahun. Proses prostat sendiri adalah kelenjar pada sistem reproduksi pria yang membungkus saluran kemih atau uretra. Kelenjar prostat berfungsi mengeluarkan cairan yang menyuburkan dan melindungi sperma. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.